Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jam Selasa jam 4 sore kita ngumpul di Sinkron Kopi di bawah pohon rindang DPR ya. DPR. Di DPR, cuman DPR outdoor nih. Oke. DPR Ciputat. DPR di bawah pohon rindang. Ngariung selalu hadir. Walaupun nggak ada penduduknya, tetap kita ngariung. Ngariung itu sebenarnya kan lebih dari satu itu udah bisa dibilang ngariung. Betul. Kalau dalam tatanan bahasa Jerman ya, ngariung itu bisa artinya berkumpul. Kumpul ya. Silaturahmi, bersinergi. Kali ini temanya, silakan. Silakan Pak Guru. Langsung dari saya nih ya. Yoi. Temanya apa? Buka biasa membuka. Sekolah versus belajar. Terus belajar. Apakah sekolah itu adalah tempat belajar? Atau memang sekolah itu satu-satunya untuk tempat belajar? Terlalu monoton bukan? Gitu ya. Sekolah versus belajar. Sekolah katanya tempat belajar, LP juga tempat belajar. Ya kan? Bener kan? Benar-benar. Iya. Jadi belajar tuh bisa di mana aja, nggak mesti di sekolah. Nah, ketika belajar, yang jadi masalah, elunya mau belajar apa kagak? Udah gitu aja. Ini pembukaannya nih. Ini pembukaannya. Jadi Gue pikir udah selesai itu. Iya. Kesimpulan jadinya. Langsung kesimpulan. Belum, itu gantung di tengah namanya. jadi buat yang ikutan live di sini, tema hari ini kita rubah dulu karena Sini, Coki. para seniman Sini, mungkin sini. lagi nggak bisa hadir. Enggak, ini Jadi tentang anak muda. Sini. Praktisi seniman. ya, jadi tema seniman versus pekerja seni kita akan geser ke minggu depan. Emang harus ada senimannya? Ya. Kita bukan seniman. Iya, maksudnya biar lebih banyak praktisinya. Tapi sekarang yang datang adalah seniman praktisi pendidikan. Jadi Iya. kita boleh juga kita ngobrol soal Kalau dunia- mau menyerang dia. enggak lah, ini dunia pendidikan, Ini ya kan? pendidikan nih. Masuk ke Menurut saya sekolah penting loh. udah mulai masuk ya Udah kan? mulai. Ini dulu coba buka dulu. Buka tentang- Kalau lu membuka Sekolah. sebuah acara gimana? Sekolah versus- Kan belajar. Guru, Guru, Belajar. belajar. menurut saya belajar di mana aja sih bang? Enggak, lo buka dulu. Buka acaranya. Buka Oke, acaranya. selamat datang gitu. Oke, selamat datang di Sinkron Cafe. Ya, belajar. Sekolah versus belajar. Sekolah Allah. belajar. Kan kalau belajar kan bisa di sekolah. Mepet, nilainya 2 nih. 2 aja minus. Belajar bisa di sekolah. Ya. Kalau sekolah, Bisa di belajar. Maju dikit dong. Kalau di sekolah bisa belajar, tapi kalau belajar bisa di mana aja. Lu sendiri belajar nggak Belajar di sekolah? di sekolah nggak belajar. Nggak belajar. Belajar di jalan. Berarti nggak sekolah? Sekolah. Hah? Belajar di jalan gimana? Lu nggak nabrak? dia sekolah tapi nggak belajar. Enggak, cabut-cabut. Tapi di jalan sekolah. Di jalan belajar. Belajar. Nggak Di sih, sekolah apa nggak pentingnya, belajar. apa pentingnya ini aja lah, apa pentingnya sekolah? Apa atau mungkin deskripsi dari sekolah dan deskripsi dari belajar? Ntar dulu, Pak Guru, ntar dulu. Enggak ngomong. Ini dulu, menurut lo dulu gimana? Menurut lu dulu, sekolah itu apa, belajar itu apa? Sekolah, kalau menurut saya sekolah itu cuman ijazah sih. Ijazah. Ijazah. Terus Kalau belajar tuh apa? Mau belajar ya belajar nyari ilmu. Belajar Berarti di sekolah nggak nyari ilmu, nyari Hmm. ilmu. nyari ijazah. Ijazah. jadi lebih penting sekolah apa lebih penting belajar? Belajar. Sekolah nggak penting. Atau dua-duanya penting atau gimana? Keduanya penting sih, belajar bisa dapat ijazah. Gawe. Gawe. Emang kerja harus Emang ijazah. sekolah harus pakai gawe, harus pakai sekolah. Ya kebanyakan sih gitu, pakai jasa kan. Biar apa? Jadi dia yang diserang. Jadi dia yang diserang. Kan tanya biar apa ya kan? Gimana om? Lu jangan minta pertolongan dulu. Belajar tuh seumur hidup, Iya. selamanya. Kalau sekolah? Kalau sekolah, gue setuju dia nih, ijazah sih. Karena terus terang, gue sekolah juga nggak dapat apa-apa. Dan dari sekolah pun juga tidak bisa membuat menjadi lebih baik. Bukan artinya gue menyalahkan sistem ya. Tapi pada dasarnya memang ketika lu yang sekolah, belum tentu akan jadi lebih baik. Kalau dasarnya bego mah bego aja. Kalau udah pinter mah pinter aja. Nggak usah sekolah juga pinter.
Kalau udah dasarnya Terus kalau nggak sekolah nih, kira-kira gimana mendapatkan pembelajaran? ya banyak kursus kok zaman sekarang aman. Banyak kursus. Banyak kursus, banyak macam-macam. Sekarang kita lihat saudara-saudara kita yang ada di pedalaman mungkin ya. Mereka itu tahu cara berburu dan berhasil. Padahal nggak ada sekolahnya berburu. Mungkin ada sekolah berburu. Tapi itu teori, giliran praktek ketemu binatangnya kabur, takut. Nah, kalau saudara-saudara kita ini Ayam gitu ya? iya, lata kan? Ayam. Sekarang Cuma berburu ayam kampus. nangkep ayam aja, itu orang pakai repot, pakai kayak kiper begini. Nangkep ayam bawang putih. Tapi cuy. kenapa ya? Itu orang istilah Bawang ayam, ada putih. ayam kapus tuh kenapa? Nanti Nangkep dulu. ayam, buat ayam, Karena dia belajar. Belajar Di di kampus. kampus, Ayamnya. Ayam. ayamnya dan itu empot. Rasanya Nah, pot rasanya ayam juga gimana? beda. nyedot dia. Gimana dia? Rasanya beda dia. Empot ayam. Lo udah pernah nyobain belum pot ayam? Empot Tapi ayam gua gitu. agak kurang setuju sama tadi ada satu per statement dia, cuman ya nanti aja. Ntar aja nyerangin Nanti aja. ntar. Enggak Kalau nyerang, cuman Kalau maksudnya saya ada 5 yang kurang nggak setuju dari. Ya, Ada 5, ya? Dia lu jangan nyerang, cuy. Nih, empot ayam gini. Nih, jari lu telunjuk coba bentar. Enggak, telunjuk begini, kasih lihat sana. Nih, ya, nih. Pelan-pelan nih, rasain. Nih. Ya. Enggak lu tambahin naik turun. Enggak, ini kan stuck kayak ring. Oh gitu lagi. Tahu? Lagi belajar. Lagi belajar. Coba tunjuk lu sini. Rasain ya. Oh gitu. Oke. Pot ayam. Asik enggak? Asik. Ya, ya. Jadi untuk dapat pot ayam perlu belajar apa perlu sekolah nih? Latihan kegel. Senam kegel. Senam kayak Cowok gitu. juga bisa loh senam Cowok kegel. juga bisa nahan. Kalau kata dia supaya bisa tarik piring tuh bisa senam pakai senam bisa kegel. ngulet, bisa ngulet. Ngakalinnya. Ini ngomong apa sih sebenarnya? Jadi, Ini belajar. nah, Jadi belajarnya terlalu liar. kayak yang tadi gue bilang, anak-anak saudara-saudara kita yang ada di daerah, di pedalaman, mereka berburu nggak pakai sekolah, nggak pakai ijazah. Tapi ketika dibilang, panah dia, itu dapat. Nah, yang sekolah, belum tentu suruh manah, misalnya sama-sama alatnya panah, atau sama-sama alatnya tombak, atau sama-sama alatnya pisau, belum tentu berhasil yang sekolah. Tapi yang dari alam, yang learning by doing, dari papanya, mungkin dari saudaranya, mereka megang, langsung tahu. Tapi dengan resiko, mungkin kegigit, mungkin keracunan, itu resiko. Tapi yang di luar alamiah, sekolah. yang alamiah gitu juga tetap harus belajar kan? Tetap belajar, tapi pembelajarannya tidak di sebuah lembaga. Iya. Pembelajarannya itu lebih ke alam, lebih learning by doing. Ini apa sih? Oh, ini panah. Ujungnya jangan terlalu tajam, supaya dia masuknya bagaimana. Dan ini juga batangannya nggak boleh bengkok. Nah, kira-kira begitu. Karena dulu sang Kuryang salah Kalau dia. tajam sakit. Yang ketembak si Tumang anjingnya dia. Iya, Kalau itu tajam bapaknya sakit deh. juga. Hah? Enakan yang tumpul. Jangan tajam bener. Bapaknya. Jangan terlalu tajam. Si Tumang kan bapaknya tuh. Bapaknya ya kan ketembak sama dia. Tahu cerita Sangkuriang? Waduh. Nah, ini masih di sekolah, dapetnya di sekolah. Sekolah ya. Nah, di pergaulan nggak dapet. Jadi apa deskripsi dari sekolah itu apa sih? Sangkuriang. Kalau Iya, menurut saya ya, sekolah itu ya lembaga gitu. Jadi ada lembaga, emang dalam satu tujuan tuh harus dilembagakan juga pada satu perspektif. Seperti misalkan kalau negara kan bertanggung jawab terhadap mencerdaskan anak bangsa. Tentu sekolah formal ini penting dalam bernegara gitu. Dalam bermasyarakat itu penting. Tapi secara individual ya belajar itu di atas sekolah gitu. Artinya masih bisa di mana saja. Tapi nggak bisa juga dalam satu tatanan negara gitu tanpa ada sebuah lembaga formal itu nggak mungkin. Karena biar bagaimanapun untuk mengontrol pendidikan yang disebut dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu juga harus ada tolak ukurnya. Kalau nggak dilembagakan tuh rasanya agak sulit gitu untuk mengukur itu. Karena ini dalam konteks bernegara gitu. Jadi saya sih menganggap sekolah itu adalah sebuah lembaga yang perlu dan masih diperlukan dalam konteks kenegaraan. Tapi secara individual, kita sebagai warga negara ya wajib sekolah. Secara individual, kalau secara warga negara kita wajib bersekolah. Sedangkan secara individual, yaitu dia dalam konteks belajar, ya dia bisa dimanapun tanpa harus bersekolah gitu.
Jadi kita tuh harus bisa memporsikan dulu gitu. Ya memang kan kalau pemerintah atau suatu negara itu kan memang punya kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya gitu. Tapi kan bentuknya seperti apa itu tinggal tergantung bagaimana pemahaman si pemangku kebijakan sendiri, ya kan? Apakah dia membentuk sekolah formal seperti di sini sekolah negeri segala macam? Nah, secara lembaga itu sebenarnya nggak ada masalah. Memang mungkin itu adalah salah satu cara yang bisa diterapkan di masyarakat ya oleh negara. Tapi masalahnya adalah kembali ke bagaimana konten pembelajarannya. Apakah itu tepat atau enggak gitu kan? Bagaimana struktur pendidikannya gitu kan. Nah, apa namanya yang selama ini terjadi di Indonesia mungkin beda dengan yang terjadi di beberapa negara yang maju ya untuk sekolahnya. Tapi emang itu setuju gua kalau pemerintah atau sebuah negara itu wajib menyelenggarakan pendidikan untuk masyarakat. Ada kelembagaannya di situ untuk mengatur itu. Namun kan selama ini yang kadang-kadang ada orang yang bertentangan dengan konsep sekolah, akhirnya dia membuat sebuah lembaga-lembaga tertentu gitu kan. Oh, lu lagi nyindir dia. Akhirnya ya itu juga sebenarnya lembaga dalam konteks sekolah juga, tapi dalam konteks sekolah non formal. Oke, tahan dulu. Gue sebelum kepanjangan, gue nanya yang tadi nih. Jadi menurut lo, kalau orang tidak ada di lembaga formal dalam hal ini sekolah, berarti tidak akan bisa berkarya di lembaga pemerintahan. Menurut saya nggak masuk ke situ jalurnya. Oh, oke. Jadi dalam konteks sekolahan formal itu adalah kewajiban sebuah negara untuk mencerdaskan anak bangsanya. Kayak wajib belajar gitu, Iya, wajib belajar atau Tapi misalnya sekolah. Nah, itu kan urusan politis ya. Artinya kelembagaan sekolah formal itu wajib dalam sebuah negara. Oke. Karena biar bagaimana itu adalah sebuah bentuk tanggung jawab. Bayangkan kalau semua dibebaskan, bagaimana bentuk controllingnya? Kan harus ada tolak ukurnya. Penyaluran dana juga harus ada tolak ukurnya. Tunjangan guru aja sekarang harus ada pelaporannya. Negara itu bisa juga kerjasama dengan lembaga-lembaga yang independen itu kan? Iya, tapi kan lembaga-lembaga independen itu pun tidak menyeluruh ada di setiap daerah, apalagi daerah-daerah terpencil. Campur tangan negara harusnya bisa dong. Tapi dalam di sebuah tempat juga nggak semuanya punya orang-orang yang berkecimpung di situ semua dalam konteks yang konsentrasi dalam dunia pendidikan. Itu tadi, jadi sekolah yang dilembagakan itu seringkali akhirnya menyamaratakan pendidikan untuk anak peserta didiknya ya. Sementara kan ya ambil contoh ikan sama burung. Ya nggak mungkin ikan disuruh belajar terbang, burung suruh belajar berenang kan gitu. Tapi kan masalahnya kita ini bukan ikan dan burung. Iya. Artinya kan kita manusia, tujuan pendidikan itu kan sebenarnya memanusiakan manusia. Bukan memanusiakan manusia menjadi burung, bukan manusia menjadi binatang. Maksudnya, saya ini lebih kepada kita tuh melihat secara porsinya gitu loh. Kalau misalkan lembaga pendidikan itu kenapa harus ada? Terus sekarang yang dikritik kenapa anak yang nggak suka matematika akhirnya disuruh untuk belajar matematika, padahal bidangnya nggak di situ. Tapi kalau dalam konteks manusia, dia kan harus dalam bermasyarakat dia kan harus tahu tuh. Maka sebenarnya sekolah itu adalah memfasilitasi anak itu tuh untuk mengetahui urusan bisa menjadi ahli itu kan pengembangan dirinya sendiri. Seharusnya ke situ arahnya. Seharusnya arahnya ke situ. Ya. Nah, pada saat ini kan dunia pendidikan terus dia berkembang menyesuaikan terhadap lingkungan. Sekarang sudah ada namanya kurikulum dari kurikulum 2013 direvisi, sekarang sudah ada kurikulum merdeka. Itu kan sudah ada pengembangan di situ. Nah, justru itu dengan adanya kurikulum itu akhirnya menjadi tadi menyamaratakan semua peserta didik. Padahal kan kebutuhan peserta didik itu sesuai dengan kompetensinya harusnya. Harusnya. Di luar negeri nggak seperti di kita cara belajarnya gitu kan. Cara belajar di sana beberapa negara yang bahkan pendidikan terbaiknya di dunia itu nggak pakai metode sama rata. Jadi sejak dini justru anak itu pada usia golden age-nya itu 1 sampai 5 tahun itu yang dipelajari bukan pelajaran akademik,
tapi lebih ke budi pekerti dan sebagainya ya. Nah dulu kita seperti itu, tapi makin ke sini eh, pendidikan itu jadi menyamaratakan manusia. Itu justru nggak memanusiakan manusia menurut gue. Jadi dunia pendidikan formal kita menyamaratakan, bahkan sampai ada urusan ranking di kelas, juara 1, juara 2, juara 3, sampai ke kalau ada anak yang nggak bisa dimarahin oleh gurunya gitu kan. Nah sementara konsep pendidikan bukan seperti itu. Nah dengan dilembagakan seperti di Indonesia, gua rasa kelembagaannya sih nggak ada masalah, memang itu kewajiban pemerintah ya. Iya. Tapi bagaimana konten lembaga itu menjalankan programnya, itu yang menjadi masalah. Iya. Selama ini ya kalau kita lihat, dan bisa dilihat kita nggak banyak menghasilkan orang yang ahli itu kan dengan sekolah formal, justru banyaknya di luar sekolah formal mendapatkannya gitu kan. Iya, artinya kalau saya sih bisa, keresahan yang tadi Om Doger sampaikan, saya sih bisa menganggap itu adalah seorang oknum aja. Nggak oknum, kok Oknum saja. secara nasional kok ini. Iya, Kejadiannya. berarti oknumnya udah tingkatnya nasional gitu. Makanya Artinya kan diskusi ini kan berkembang sehingga Nah, saya maksudnya gini. yang masih ada di lingkungan lembaga sekolah ini, saya masih punya optimisme gitu. Ya kita ini bukan tadi bicara, kita ini bukan ngajarin ikan untuk terbang atau burung untuk berenang gitu. Tapi kita ini manusia gitu, yang harus mengetahui semuanya gitu. Walaupun kita nggak harus bisa, nggak harus ahli ini. Minimal lembaga sekolah itu memberikan bekal dasar kepada siswanya, kepada peserta didiknya ketika hidup bermasyarakat. Memang saya nggak ahli dalam ilmu fisika, kimia dan lain sebagainya. Tapi setidaknya saya pernah belajar dan saya pernah tahu. Berarti mungkin bahasanya salah kali ya, kurang tepat kali ya. Bukan mencerdaskan kehidupan berbangsa kali ya. Harusnya Tapi yang memintarkan kehidupan berbangsa. Kalau mencerdaskan beda soalnya. harusnya Balik lagi temanya ke itu tema pintar yang sama cerdas. cerdas. kan udah pernah itu. Aduh pernah ya. Iya makanya balik-balik lagi. Nggak maksudnya Nah, gimana, Om? pertanyaannya kan banyak orang dan opini terutama tadi yang masuk kan dia anak yang baru kemarin mungkin lulus dan dari zaman kita, dari zaman sebelum kita banyak berpendapat bahwa ya sekolah ya udah sekedar ijazah aja karena dia tidak merasa mendapatkan apa yang, dan banyak orang yang kuliah aja tidak mereka mengambil kuliahnya tidak menjadi master di bidangnya dan tidak bekerja di bidangnya, kebanyakan di bidang yang lain gitu. Karena sekedar buat dapat Iya, sarjana, makanya ya. sekarang ini kan masalah UN yang kemarin sempat dikritisi banyak pihak terkait masalah semua otak orang, sebuah siswa nggak semua, apalagi tingkat daerahnya juga beda-beda. Kok mau disamakan, dirankingkan senasional gitu. Makanya itu kan evaluasi juga, akhirnya sekarang nggak ada UN, Pak. Adanya USBN. Apa tuh? USBN itu adalah ujian berstandar nasional juga, namun tidak menentukan kelulusan. Sekarang ini pihak sekolah ini mendapat hak untuk meluluskan atau tidak meluluskan siswanya. Bahkan saya dengar dari pengawas sekolah itu, untuk kurikulum merdeka itu hak anak kan tujuannya adalah belajar. Jadi sekolah itu tidak boleh meluluskan anaknya. Tidak boleh tidak meluluskan anaknya maksudnya. Jadi harus lulus semuanya. Apapun konsekuensinya. Makanya standar nasional itu diperlukan. Kan kita kan ini lembaga pemerintah ini kan butuh tolak ukur. Kalau nggak ada ini bagaimana kita mengevaluasi? Kalau setiap daerah tuh nggak ada, berarti kan nanti dibaca. Nah makanya kita juga nggak bisa menafikan sekolah itu masih penting, wajib, harus ada dalam satu konteks kenegaraan. Iya, Karena sebagai tolak ukur evaluasi pendidikan tuh ya harus ada tolak ukurnya. kalau itu memang nggak ada perdebatan karena setiap negara itu wajib menyediakan atau memfasilitasi pendidikan untuk rakyatnya kan, itu kan emang udah nggak ada perdebatan lah soal itu. Masalahnya adalah apakah dengan dunia pendidikan formal itu benar-benar menciptakan orang menjadi sebagaimana dia kompetensinya, itu jadi masalah. Nah kalau kita bicara Indonesia, kasusnya dari zaman dulu sampai sekarang itu kurang lebihnya masih sama, karena masih menyamakan semua orang, masih menyamakan. Jadi nggak ada kompetensi. Ada beberapa yang katanya sekolah berbasis kompetensi, ternyata nggak juga. Iya. Padahal dia sekolah swasta ya kan? Nah makanya ini kan evaluasi pendidikan terus berlanjut nih Pak. Makanya mungkin setiap menteri pun akan berubah mengevaluasi setiap kondisi konteks pendidikan pada masa jabatannya dia.
Termasuk sekarang ini salah satu statement dari pengawas yang pernah datang ke tempat kita itu, kenapa sekolah itu sekarang harus meluluskan semua anaknya? Karena hasil evaluasinya adalah anak yang ibaratnya disangka bodoh itu, atau bukan bodoh ya, bahasanya orang yang kadang-kadang iseng di sekolah gitu, malah 10 tahun ke depan malah jadi bos gitu kan. Iya. Artinya Itu kasihan gitu dalam terjadi konteks di itu. angkatan-angkatan kita dulu ya. Iya kan? Dan orang yang rankingnya 1 malah jadi karyawan ya sekarang. Dan itu kan banyak di masyarakat terjadi seperti itu kan. Bahkan orang bilang kalau orang bolos, wah ini udah gedenya bakal jadi orang hebat nih gitu kan. Karena dia tahu celah-celah kehidupan kan. Orang-orang yang hidupnya statis saja. Kan dia cuman ya satu garis itu aja. Tahunya cuman itu doang. Iya, makanya sekarang nih menurut saya pola pendidikan itu sudah berjalan dinamis. Artinya menyadari hal itu gitu. Sehingga setiap sekolah ya kan wajibnya belajar. Wajib belajar kan 6 tahun, 12 tahun. Masih ada ranking-rankingan nggak? Sekarang tuh udah nggak ada ranking-rankingan. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada ranking-rankingan. Jadi sekarang nih sekolah tuh sudah punya, ya semua semua juga ada evaluasinya di situ. Nah yang jadi masalah menurut saya, sekolah itu, makanya tadi saya bilang, oh itu cuma oknum. Karena memang sampai detik ini menurut saya masih banyak kok oknum-oknum guru yang semua penilaiannya itu pada tekstualnya, hasil ujian. Sekarang valid nggak sih hasil ujian dia nih, tes tulis dia itu kemampuan dia belum tentu. Yang lebih menyedihkan gurunya sendiri, dia hantam semua pelajaran, sementara dia nggak ahli di bidang itu. Nah, itu lebih menyedihkan lagi kan. Banyak iya, pola-pola seperti itu kan. Bukan pola, tapi di Indonesia. Oh banyak itu. Loh, hampir semua sekolah guru-gurunya bukan yang ahli di bidang itu. Masa ini cuma secuil. Kok belum komentar sih? Belum dapat celahnya. Bukan, karena gini. Enggak, gue sih langsung nanya ke Kan beda di universitas aja ya. Universitas tuh dengan kurikulum si dosen, kalau dia hanya sebagai dosen aja, dia akan berhenti di kurikulum itu dan keilmuannya berdasarkan bacaan dan segala macam. Ya, kalau saya, menurut saya ini agak keliru nih yang disampaikan sama Om Dogir. Kok murid diajarin semuanya harus bisa semuanya? Sebenarnya dalam sekolah pun konsepnya saya sih menyadari nggak harus bisa. Tapi sekolah perlu memberikan pengetahuan itu kepada murid-muridnya, peserta didiknya. Terus gurunya aja nggak bisa, dia ahli cuma satu bidang, guru agama cuma agama doang taunya, ya kan? Dan nggak ahli juga ternyata. Dan nggak ahli juga, misalkan gitu. Tapi saya rasa ya dengan ijazah itu bisa saja dilabeli ahli gitu kan ya. Artinya, kalau saya perspektifnya nggak seperti itu. Bukan berarti orang yang mengajarnya harus. Justru disinilah yang disebut dengan dalam konteks hadis, belajarlah pada ahlinya. Anak itu sebagai murid belajar kepada ahlinya. Guru agama ya ke guru agama, guru matematika ya ke guru matematika, guru ini. Jadi dia sebatas harus mengetahui terhadap apa-apa yang dipelajarinya. Iya, dan masalahnya di dunia lembaga pendidikan kita yang formal ini, itu seringkali pengajar itu atau pendidik itu bukan ahli di bidang itu. Itu banyak dan terjadi di sini. Kalau untuk kedalaman keahlian mungkin pihak sekolah itu punya keterbatasan, karena memang dalam sebuah lembaga kan itu juga harus ada hitam dan putihnya. Makanya standar administrasi sekarang ini bisa menjadi tolak ukur keahlian, padahal esensinya tidak seperti itu. Saya pernah belajar S2 dan jujur gitu, saya ngerasa nggak dapat sesuatu yang baru gitu, biasa saja. Setelah saya diskusi sama salah satu teman, beliau itu S2 di salah satu universitas ternama juga, dan akhirnya dia kuliah lagi di Belanda, dan itu beda banget. Iya makanya. Beda gitu, bedanya kalau di kita yang disebut nggak ahli, misalkan dosen dengan seenaknya ngasih tugas ini. Dia tuh bukan praktisi, bukan ini, dan nggak punya akhirnya karya gitu. Jadi diskusinya kosong gitu. Iya, dia nggak punya. Sedangkan kalau di luar negeri, dia memang pakarnya di situ, dan dia juga seorang praktisi. Jadi enak belajarnya. Itu yang tadi gue maksud. Nah, itulah oknum menurut saya.
Enggak, bukan waktu. Itu Nah, hukumnya berarti 99%. Berarti kegagalan di situ. bukan Jadi gagal dong negara bukan memberikan oknum, justru ini kewajiban negara. pendidikan. Justru negara harus punya andil di situ. Jadi memasukkan misalnya di sekolah-sekolah negeri ya. Mm-mm. Ya negara harus merekrut para ahli di mana itu misalnya dia adalah praktisi langsung. Misalnya dia pengajar IPA, ya dia harus praktisi dunia ilmu pengetahuan alam misalnya yang detail gitu ya. Sehingga ketika nanti menyampaikan ilmunya nggak ngarang, nggak berdasarkan cuma Ya, bacaan karena gitu kan. sekarang menurut saya sih salah satu dasarnya menurut saya kekacauan ini terjadi karena pendidikan itu juga dipolitisasi. Dengan Ya jadi bisnis juga gitu. Jadi kalau ada sesuatu hal yang ahli itu yang bukan dari kelompoknya, ya takut garapannya itu keambil. artinya pelembagaan ini juga jadi nggak tepat juga dong. Ya secara konsep menurut saya masih berjalan normal sesuai dengan kaidahnya. Memang yang ngisinya ini yang belum tahu. Bahkan sekarang itu yang jadi kekacauan itu sekarang itu ini keluhan-keluhan kita ya di internal lembaga pendidikan. Sekarang ini kita tuh berlomba-lomba dalam kayak misalkan dinas pendidikan yang ada di sebuah daerah ini harus nuntut, harus lulus karena itu akan jadiin ratingnya dia gitu kan. grade-nya. Padahal grade-nya dia padahal orang yang lembaga dinas pendidikan itu bukan dari orang pendidikan gitu Nah, loh. itu dia. Itu kan jadi kekacauan di Ya, situ. bikin Berarti kan kurikulum, kadang-kadang bukan menurut saya bukan sekolahnya atau lembaganya yang salah, tapi yang dipolitisasinya itu karena menempatkan orang yang bukan pada ahlinya. Kan kekacauan itu berasal dari situ. Jadi makanya yang perlu kita kritisi itu kayak pelajaran agama aja kan hanya diserahkan untuk bikin kurikulum kepada salah satu organisasi, iya. ya kan? Artinya ini ya berdasarkan kemampuan dan pengetahuan organisasi itu aja akhirnya kan gitu, yang menjadi standar kurikulum pelajaran agama misalnya. Iya, karena yang Matematika diakuin. juga sama. Jadi bukan orang yang ahli dan guru-gurunya pun bukan orang yang pakar dalam hal logika matematika. Kadang-kadang hanya hafalan rumus-rumus. Dan itu pernah terjadi waktu gua sekolah sampai ketika gua bertiga dengan teman-teman menciptakan suatu rumus yang mudah, itu ditolak oleh gurunya. Padahal rumus kita itu lebih gampang dipakainya dan berhasil terus dipakai. Tapi tertolak karena apa? Standar guru itu adalah kurikulum. Rumus itu seperti ini. Iya. Nah, kalau dia adalah seorang ahli, dia akan menemukan apa yang kita temukan itu bisa dipakai harusnya. Gitu. Tapi karena dia adalah pengajar biasa yang nggak punya kompetensi di bidang itu, akhirnya ya ikut kurikulum aja gitu. Iya, jadi monoton. Makanya saya itu yang mau diserang karena saya masih ada di lembaga pendidikan, maka saya ngamanin dulu nih. Menganggap sekolah itu penting dulu. Karena kenapa saya dibilang oknum? Karena saya pengen menghajar oknum-oknum itu gitu. Enggak, orang banyak gini, orang bilang sekolah ya penting segala macam. Termasuk tadi dia. Maksudnya dari zaman kita, dari zaman tahun 80, mungkin tahun 70-an, mungkin tahun sebelum-sebelumnya sampai sekarang udah 40-50 tahun gitu kan. Sebagian besar masih menganggap bahwa orang sampai sekarang itu bahwa sekolah itu salah satu jenjang pendidikan, yaitu bersertifikasi atau mendapatkan sebuah ijazah, habis itu tujuannya kerja gitu. Iya, Kenapa? Maksudnya sampai ada gimmick bukan sekedar kerja ya, mau jadi buruh. Iya kan? Buruh kan maksudnya bahasa Iya kan? yang tersembunyi sebenarnya. Dia mau, pokoknya gue bisa, lu kenapa sekolah? Ya supaya dapat jasa, gue bisa kerja. Rata-rata semua opini itu sebenarnya, oh iya harus sekolah yang bagus supaya bisa dapat kerja yang bagus. Termasuk di lingkungan terdekat gue, maksudnya, wah dia mah harus sekolah yang bagus. Yang penting nanti bisa dapat kerjaan sama gitu. kebanggaan keluarga jatuhnya. Ya, kebanggaan keluarga apalagi. Kalau zaman dulu tuh memang kuatnya di situ, Iya. kebanggaan keluarga kan. Karena ya mungkin karena gue juga termasuk orang yang tidak bersekolah gitu kan. Sekolah juga kerjaannya tidur segala macam. Apakah maksudnya pertanyaan perlu nggak sih sebenarnya kalau misalnya analisa gembel aja nih secara netizen gitu ya. Ada suatu gerakan yang radikal gitu yang untuk mengubah pola belajar mengajar ini gitu loh. Karena kalau yang gue lihat dari secara keseluruhan gitu tidak efektif gitu. Belajar di sekolah itu tidak efektif karena pertama lu 12 tahun belajar tapi lu tidak mendapatkan apa-apa yang menjadi bekal dia dalam Itu dia makanya. kehidupan. 12 tahun loh. Padahal itu dilembagakan, ya kan? Belum kuliah nih, 12 tahun Iya. sampai SMA gitu. Tapi tidak mendapatkan apa yang membuat dia siap tempur di dunia yang sebenarnya. Nggak menjadi manusia yang punya kompetensi gitu kan?
Ada, tapi nggak banyak mungkin gitu kan. Pertama, Iya, itu pun mahal. Itu gitu. pun dia punya Maksudnya dia punya pernah pilihan ngeliat- lain ya kan biasanya. ngeliat ada sekolah yang masuknya aja itu 100 juta. Masuknya aja. SPP-nya 5 juta. Kok? Iya, maksudnya segitu mahalnya atau orang untuk bisa mendapatkan apa Pendidikan yang menurut orang tuanya ini terbaik gitu. Dan itu pun tidak menjamin dia menjadi manusia yang terbaik Iya. dalam bidangnya. Maksudnya kalau secara pertanyaannya sebenarnya perlu nggak sih? Karena sekarang sampai detik ini pun ya anak yang baru lulus saja berpikirnya ya gue sih yang penting dapat ijazah. Ijazah nilainya apa nggak tahu, yang penting dapat ijazah bisa buat kerja. Iya. Jadi kan mau dicetak menjadi robot, menjadi buruh atau menjadi apa? Menjadi pekerja aja gitu kan. Iya, maksud saya tuh malah berpikirnya tuh kayak tergantung kita sini perspektifnya. Kalau tadi dibilang, kalau orang udah bodoh ya bodoh aja, orang pinter-pinter aja gitu. Nah, itu Artinya, yang misalnya salah satu yang gue Iya. kurang sepakat. ya artinya dia mau di Bahwa sekolah atau enggak tuh ya. Manusia itu kan sebenarnya kalau gue sih memahaminya unik. Mm-mm. Jadi tidak ada orang yang bodoh, dan maksud gue juga yang pinter pun juga karena dia proses belajar kan. Tapi ya ini kemana sekolah ini akhirnya digeneralisasi nih. Iya. Bahwa kamu bodoh, kamu nggak pinter, Iya, baru kamu keluar nggak istilah mampu, kamu nggak istilah bisa segala macem. Padahal ya buktinya aja seorang Einstein, seorang Newton aja dia secara akademisi dia nol. Iya. Dia nggak baik sampai dia keluar, sampai dia diajarin sama ibunya dan dia menjadi seorang Iya. terbukti dia kejeniusannya itu berkembang dan terkenal di seluruh dunia. Makanya ini kan tergantung nih siapa yang megang kebijakan dalam konteks lembaga pendidikan itu sendiri, Om. Karena ternyata nggak semua sekolah itu rata seperti itu. Contoh ya, di sekolah yang pernah saya belajar, dia itu memegang 2 kurikulum. Yang pertama kurikulum nasional, itu adalah standar nasional sebagai tolak ukur yang saya bilang untuk evaluasi pendidikan. Yang kedua, dia punya waktu 3 bulan itu khusus kurikulum unggulan sebutnya. Kurikulum yang didesain sama dia untuk bagaimana mengembangkan potensi anak didiknya. Itu ada Bang, sekitaran sini. Jadi dia itu memang di bidang entrepreneur, dia berusaha berjualan, terus dia juga menjadi mengundang investor yang investornya itu adalah orang tua buat proposal dan sebagainya. Terus mereka selama 3 bulan dia jualan dan lain sebagainya. Itu kan ada dimodifikasi. Makanya saya dalam konteks ini tuh tidak mau mengeneralisir. Tapi memang terlalu banyak oknum yang karena apa? Kalau saya sebagai guru ya, untuk ngikutin kurikulum nasional itu terlalu berat banget administrasinya. Karena memang kita ini terjebak sama administrasi. Bayangin loh, kita harus 1 kali ngajar itu buat namanya RPP, rencana pembelajaran kayak gitu. Dan itu tuh harus ada muatannya, SKKD, terus juga ada materinya, harus ada ininya. Wah ribet, padahal belajar cuma 1 jam. Itu gimana buatnya? Misalnya di awal gitu, misalkan nanti konteksnya juga beda gitu kan. Akhirnya sekarang disederhanakan, harus 1 lembar biar nggak terlalu banyak kertas. Itu Dan itu nggak dibaca. Ini nggak sih sebenarnya? Ini maksudnya. Sebenarnya yang selalu jadi pertanyaan gue tuh, bukankah belajar atau sekolah itu kalau menurut gue ya harusnya tuh yang diajarkan itu pola pikir, bukan diajarkan teori 1 tambah 1 2, Iya. 1 2 kurang 1 1 gitu. Logika berpikirnya dulu. Tapi logika, karena gue juga pernah ngasih masukan gitu ya ke salah satu lembaga gitu, gue bilang ini belajarnya ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa ini apa IPS segala macam. Sekarang logikanya gini, orang kalau emang mau bener-bener ya dibikin belajar, lu bikin 1 cerita yang melingkupi semuanya aja, misalnya, kan bisa gue bilang. Jadi orang juga lalu dibahas gitu. Kalau mau belajar ya ngomongin air aja bisa ngomongin dunia tuh. Iya. Kalau ngomongin air setitik doang nih, nyebarnya bisa ngomongin dunia alam semesta nih, sampai ke goib-goib deh. Gitu. Sebenarnya kan gitu kan. Cuma maksudnya ini didesain seperti itu, tapi juga hanya untuk mencetak supaya orang ya udah as a business. Kalau gue lihat sekarang rata-rata as a business. Gitu. Karena gue nggak sepakat sama apa termasuk yang anak gue. Untung anak gue sekolah cuma 3 hari nih, Senin, Rabu, Jumat, ya kan? Iya. Itu cukup lumayan lah, maksudnya dia memberikan kesempatan untuk dia mencari potensi-potensi lainnya di luar gitu. Iya, punya ruang-ruang lain lah. Demi memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan kewajiban negara itu.
Jadi cuma sekolahnya cuma 3 hari. Itu pun menurut gue masih kebanyakan. Iya, 3 hari itu masuk. Nggak, dan ini Si buang-buang waktu. banyak menurut juga yang kita temuin ada ini katanya sekolah ini udah ini standarnya adalah standar internasional, dia berbasis kompetensi, ternyata enggak juga. Kenapa? Karena gua. sistem Contohnya apa? Berbasis kompetensi. ya bilangnya gitu, berbasis kompetensi. Harus berbasis kompetensi kan gini, kalau di luar negeri tuh si anak senangnya musik, ya udah dia dimasuk di kelas musik, kompetensinya dia. Iya. Yang lainnya hanya sebagai tambahan. Enggak, nah itu salah satunya Iya nih. kan? Maksud gua kalau secara teori ya, secara analisa gembel ya. Anaknya tertarik di musik, tapi kan dia misalnya harus tahu matematika, harus tahu IPS. IPS itu apa sih? Sosial kan. Ya, Dia harus tahu apa lagi misalnya secara fisikanya gitu kan. Sebenarnya itu bisa dari musik. betul. Benar nggak sih? Ini reaksi gesekan itu Iya. merupakan reaksi fisika gitu. Nah, itulah Yang ada di mana daya tarik itu disebut menimbulkan kompetensi. bunyi. Itu disebut kompetensi. Berbasis kompetensi. Jadi di musik kompetensinya dia itu semua pelajaran lainnya itu berhubungan dengan Berhubungan. ini. Termasuk menjadi- matematiknya, iya. termasuk bahasa yang dipelajarinya, Iya. termasuk bagaimana marketingnya, termasuk sosialnya. Itu kan semua berkaitan dengan ini. Nah, celakanya di kita ada sekolah-sekolah yang mengklaim dia berbasis kompetensi, ternyata enggak juga. Itu cuma judulnya doang. Ternyata tetap kurikulum kurikulumnya yang standar baku nasional. yang diberikan. dengan banyak Walaupun ada mata tambahannya pelajaran ya. itu. Iya, banyak mata Nah. pelajaran. Sebetulnya kurikulum ini menurut gua nggak tepat. Nah, Yang tepat adalah silabus berdasarkan iya. kompetensi. Kompetensi. Bahkan di Kita berdasarkan minat. Jakarta ada sekolah sebuah universitas atau lembaga pendidikan tinggi di kesenian misalnya. Itu juga kurikulum, tidak berdasarkan kenyataan pada saat ini apa misalnya gitu kan. Cuma kan bahayanya kan itu menjadi standar ijazah, itu menjadi standar orang masuk kerja atau Nah, itu melakukan dia. pekerjaan. Jadi Akhirnya Iya. itu kan. misalnya lu ngambil musik, terus lu ngambil ijazah atau apa kejuruan apa. Tapi kalau nggak ada ijazahnya, lu belum tentu bisa diterima gitu, belum tentu bisa masuk dan tidak dilihat dari benar-benar Kemampuannya, karya ya. kemampuannya atau kompetensinya, Nah, tapi itu- dilihat hanya dari berdasarkan ijazah itu. Itu persoalan lain lagi. Jadi selain dunia pendidikan kita yang diciptakan begitu, sistemnya pun begitu di kita. Jadi Administrasi. Nah, poinnya makanya sekolah itu perlu apa enggak? ya kalau menurut gue sih nggak perlu. Ayo gimana? Sekolah itu Kebetulan dia juga anaknya nggak sekolahin. sekolah Iya, makanya sekolah saya secara lembaga pendidikan ya. Nah, Tapi sekolah itu perlu sebagai tatanan sekolah ya. lembaga nah, Yang tidak masyarakat. dilembagakan maksud gue ya. nah. Sebagai tatanan ya gue Itu juga maksudnya lu mengambil resiko untuk istilahnya tidak memasuki lembaga pendidikan gitu ya. Kan berarti kan ada resiko-resiko itu gitu kan. Ada resiko-resiko bahwa lu tidak mendapatkan ijazah, tidak ada standarisasi. perlu ijazah ya, Bang. Nah, Lo makanya, sekarang di antara kita tapi nih. kan ruang berpikirnya apa kalau Di antara kita sebagai orang yang sebagian yang minoritas yang tidak meyakini bahwa tidak perlu ijazah. Yang gue lihat sih dari banyak teman kita dan kita sendiri mengalami ya. Justru akhirnya ijazah kita juga nggak kepake tuh. Kita bekerja kayak gue aja nggak pakai jasa, lo nggak pakai jasa. Sangidola nggak pakai ijazah. saya pakai jasa. Nah, cuma satu orang yang pakai Cuma ijazah satu di sini orang. karena dia apa? Dia masih di lembaga formal. Nah, Masih di jalurnya lah. untuk itu makanya ini harus ada perubahan sistem. Makanya tadi gue bilang ini persoalan yang beda antara dunia pendidikan dengan dunia administratifnya. Di mana seorang yang mau bekerja itu kenapa standarnya adalah ijazah? Misalnya sekarang untuk menjadi wartawan minimal S1. Tapi dia nggak dituntut untuk punya ilmu kewartawanan. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Media kita hancur berantakan ya kan? Diisi oleh orang yang nggak berkompeten di dalamnya. Orang yang hanya S1 tapi Iya, satu. nggak punya kompetensi dalam dunia jurnalistik. Akhirnya apa? Isinya berantakan semua Berantakan. media kita. Ya kan? satunya semua Nah, jurusan. Semua makanya jurusan, gini, ya kan? Spesifikasi. Dia nggak kenal kode etik jurnalistik, nggak kenal apa segala macam. Nah. Ada sebenarnya sekolah-sekolah yang bagus, Iya, yang makanya memang merangsang pola pikir. Cuman ini mahal banget. iya Nah, itu karena masalahnya. harusnya jualannya harusnya Harusnya kan menjadi Nah, standar negara. itu yang tadi untuk- gue bilang, harusnya negara nggak perlu menciptakan lembaga formil ala negara. Kerjasama aja sama lembaga formil yang sudah berbasis kompetensi tadi. Iya. Kerjasama aja. Jadi bagaimana caranya supaya itu menjadi murah, supaya terakomodir Jadi yang tenaga ahli yang tenaga ahli. Misalnya di situ udah ada sekolah nih, ya udah negara masuk, set. Gue buka slot ya untuk misalnya 1.000 siswa, kayak gitu kan, negara yang bayar.
Itu kan kewajiban Pertama, Belum lagi kalau sekolah kan kita diuber-uber sama guru-guru kan. Iya. Rambut gondrong, negara. Wah, apa itu segala nggak ada macam. hubungan sama nggak ada pendidikan. hubungan ya kan? pendidikan. Iya. Nah, artinya Pendidikan akhlak katanya. iya karakter. Adab. Emang alat Rambut Gondrong nggak berakhlak? Makanya. Berarti Nabi Muhammad nggak berakhlak dong, ya kan? Nah, Yesus berarti gimana tuh? iya. Kalau saya coba meluruskan lagi nih, karena saya ada di lembaga pendidikan ya, saya tekankan itu ya. Enggak. Jadi tadi saya juga ada kekeliruan. Jadi USBN itu setara kayak ujian sekolah. Jadi untuk pengganti UN itu namanya sekarang tuh AKM namanya, Apa? Asesmen Kompetensi Minimum, Akamsi. AKM. Jadi itu tuh berisi tentang semua mata pelajaran. Terus itu tuh kayak dilatih kita tuh. Pertanyaan kenapa bahasa Inggris? Ya karena kita masih belum pede dengan bahasa nasional kita. Kenapa Nggak kenapa nggak AMKM? Iya, ada kok enggak UMKM kan? Satu itu. Anda meminta Ya, kami mainkan. Itu makanya saya coba menjelaskan itu dulu ya. Artinya sekolah pun sekarang tuh berevaluasi di situ. Ketika tadi UN, nggak semua daerah kok setara pendidikannya, dapat pendidikannya seperti itu. Maka akhirnya UN ditiadakan adanya AKM. Yang itu adalah kemampuan membaca siswa secara istriku lagi. Nanti dulu. Secara literasi, terus juga secara numerik dan secara karakter. Artinya di situ tuh sudah ada evaluasi dari pemerintah menyadari bahwasanya siswa ini harus peka gitu dan bisa membaca lingkungannya, membaca kurang sepakat nih. Kalau membaca siswa ini harus peka. Justru Iya. harusnya gimana caranya siswa ini bisa peka. Peka, iya. Bukan Ya, siswa maksudnya ini seperti harus itu. peka. Jadi kan Kapasitas- membebankan iya, iya. siswanya. Mungkin gitu. redaksi saya salah di situ. Maksud saya seperti itu. Oke, oke. Artinya menstimulus. Iya. Sekolah itu memberikan stimulus Ah. kepada siswa untuk membaca tuh kemampuan dia secara literasi atau numerik dan juga karakternya. Bagaimana Dan bisa itu, menstimulus kalau tenaga pengajarnya juga nah sebelum ke nggak situ ahli? dulu nih, artinya saya kan gini, saya kan mengamankan dulu lembaganya ini sudah mulai ada evaluasi di sini nih. Makanya mari kita kritik bersama terkait masalah oknum-oknum yang ada di dalamnya. Terkait masalah tadi, orang yang nggak ahli di dalamnya, yang membuat soal juga nggak tahu lapangan seperti apa. menurut gue sih bukan oknum, ini masalah sistem. Ya karena sistem itu dibuat sama orang itu oknum gitu. Ya, mungkin juga karena juga saking susahnya lapangan pekerjaan, mengajar pun Oknum. sebagai bahan lapangan Jadi lapangan pekerjaan, pekerjaan, lapangan ya. penghasilan. Lo emang Lah. itu kenyataannya di Hah? Indonesia kan? Lah sekarang Tapi emang harus begitu ya? puncaknya pendidikan di Indonesia, emang praktisi pendidikan, Puncaknya pendidikan Indonesia apa? menteri. Siapa namanya? Lo sebutin dong, ya kan? Berarti nggak? Emang nggak gitu kan? Menterinya siapa? Mungkin menurut saya ini adalah pemerintah ini mencoba masuk ke pola pemikirannya Om Doger. Enggak, sorry. Kenapa? Karena nggak harus dengan yang ijazah profesor dan sebagainya. Tapi dia udah membuktikan anak bangsa dengan kualitas sehingga bisa berguna di masyarakat dengan perusahaan yang dia miliki gitu. Sehingga itu dilirik sama presiden untuk harusnya anak bangsa tuh bisa menciptakan kayak gini. Tujuannya kayak gitu. Maka ada turunan itu ini. Walaupun di dalamnya praktisi pendidikan yang di dalamnya seakan-akan kurikulum merdeka ini hebat. Tapi kalau dalam kelembagaan memang sulitnya di situ. Administrasi. Kalau saya sih ya, kalau ada orang bisa reformasi administrasi dalam dunia pendidikan, menurut saya itu adalah pahlawan pendidikan. Kenapa lo Karena nggak jujur dalam dunia pendidikan itu kita itu terlalu banyak dibebani sama administrasi. Administrasi Itu masalahnya. dalam- Makanya banyak guru yang akhirnya kebingungan. Karena administrasi lur. Administrasi Saya apa itu termasuk tuh? orang mas, Kebelingan. termasuk orang yang agak gimana ya? Jadi sama administrasi macam apa yang mengganggu ini semua gitu? Bayangin semua, ya memang nggak bisa disalahkan. Ini adalah sebuah tolak ukur karena dalam dunia pendidikan itu tolak ukurnya harus jelas sehingga ada evaluasinya juga jelas dan semua terdokumentasiin. Maka harus ada administrasi. Nah makanya sekarang ini sudah mau ada terobosan RPP yang tadinya berlembar-lembar sekarang jadi satu lembar. Ini kan terobosan-terobosan untuk kalau mau tahu dalamnya dunia pendidikan. Kenapa guru itu banyak yang capek ketika di kelas? Karena udah terlalu capek buat administrasi. Belum penilaian dan sebagainya. Kalau saya syukurnya sekolah saya ini adalah sekolah luar biasa. Karena kita ini menghadapi siswa-siswa yang luar biasa. Beda dengan siswa-siswa ini. Dan kami pun mengembangkan agak unik di beda sekolah kita sendiri. Tapi saya nggak mau bahas soal itu. Saya udah terlalu nyaman dalam sekolah saya ini gitu. Kita sudah sama-sama tahu.
Tapi masalahnya, dari sisi salary aman ya. kalau itu Nggak usah agak dibahas kurang lah, agak kurang. Nggak usah dibahas lah, karena kan Nah, juga Nggak apa-apa, kasih kode aja. Kembali lagi ya. Kurang tuh maksudnya untuk gaya hidup apa kebutuhan hidup? Iya, gaya hidup sih sebenarnya enggak ada. Gaya hidup. Enggak gaya hidup. mau ganti handphone. Enggak, jadi intinya sih gini. Sebenarnya lembaga kalau bicara tentang judulnya, sekolah itu menurut saya itu masih penting pada saat ini. Dan di kemudian hari pun sekolah itu harus penting. Sekolah yang macam apa yang penting? Menurut saya, semua sekolah itu penting. Yang masalah itu adalah, ya tadi, oknumnya. Makanya, sekarang gini, coba deh masuk ke satu universitas. Cari jurusan apa yang paling, grade-nya itu yang paling rendah gitu. Ujung-ujungnya, bukan rendah, saya Yang paling lemparan gitu yang loh. paling terserap. Iya, bukan Atau terserap, lemparan gitu. Kalau misalnya gue nggak keterima ini, yaudah gue jadi ikip aja gitu kan. Oh, gue jadi guru pendidikan. Itu banyak. Karena dalam dunia konsep mahasiswanya saja, dalam konteks universitasnya saja, profesi kependidikan itu menurut saya, kalau dibandingkan misalkan satu universitas ini banyak fakultasnya, mungkin yang agak rendah dan banyak orang-orang istilahnya gimana ya bahasanya, takut Jangan takut. apa ya. Saya ini juga guru soalnya. Karena saya ngerasain gitu. Jadi Tapi guru apa? banyak yang Gue gitu ya? PAI. Jadi tahu kan tuh, guru PAI itu yang paling murah, yang paling ya udahlah itu mah lepehan dari apa gitu loh. Oh, depakan dari mana gitu. Itu saya tuh kerasa kayak gitu. Apalagi di jurusan pendidikan. Artinya serapannya, inputnya dari universitasnya saja udah seperti itu tuh. Iya, iya. Kesaringnya seperti itu kalau bicara SDM tadi. Ya kan? Setelah itu, dalam dunia pendidikan dan dalam dunia kampus pun, ya lagi masalahnya terkait masalah administratif itu. Akhirnya kita itu terjebak kepada administratif. Kita harus ini, nanti dapatin tanda tangan ini, harus ini, dan semua serba formalitas. Dan masalahnya juga banyak dalam dunia kampus yang dimana ini udah pendidikan lebih tinggi dan lebih spesifik sebetulnya. Harusnya berbasis kompetensi, tapi banyak juga kejadiannya adalah si pengajar itu hanya sekedar dosen, bukan praktisi, sehingga dia nggak punya update terhadap apa yang terjadi pada saat ini di dunia atau apa. Jadi nggak cuma ngikutin kurikulum aja. Dan itu bahkan terjadi pada kampus-kampus yang secara spesifik bidangnya khusus. Oke. Jadi misalnya sekolah IT, kampus yang ada IT-nya, Fakultas Teknologi Informasi, dosennya hanya sekedar dosen. Sehingga setelah lulus itu anak nggak tahu jadi apa, cuma jadi operator, cuma jadi ngurusin email kantor, ya kan? Makanya Terus padahal dia Ngecek kalau komputer rusak, nggak nyala. iya cuma gitu doang. saya tuh, Padahal dia diciptakan untuk menjadi seorang ahli dalam teknologi informasi. iya saya tuh baru kemarin tuh, mungkin ini agak julid ya. Jadi saya tuh punya teman kelas yang kalau di sekolah, kalau di kampus tuh ngawur lah, ngaco lah. Kalau sama teman-teman tuh ini orang udah ngaco banget gitu. Tulisannya juga kita tahu lah kayak gimana. Karena dia orangnya nurut dan tracknya lurus. Jadi dosen dia sekarang. Jadi dosen. Kemarin ada informasi dari kampus. Dia itu mendapatkan kucuran dana paten dari Kemendikbud untuk membuat aplikasi pembelajaran alat peraga untuk pembelajaran. Wih, hebat banget nih orang. Maksud saya, tapi saya tahu kapasitas dari kita. Tapi ya mau gimana, orang dia administrasinya lancar. Sengaco-ngaconya tapi dia lancar. Dan menurut saya ya, yang ada di screen saya, mohon maaf, nggak semuanya mungkin. Semua mungkin punya kepakaran. Lancar tuh maksudnya apa sih ini? Finansial. Merah putih memanggil apa gimana? Bukan. Kan kita nih ya, kadang orang-orang yang di sekolah tuh kan kadang, apaan sih kayak gini, gue nggak penting banget kayak gitu ya. Tapi dia tuh rajin administrasi tuh. Buat, mau salah, mau benar, mau ngaco nggak. Yang penting sesuai dengan administrasi. Misalkan ada tolak ukurnya A, B, C, D, misalkan kayak gitu. Jadi ngikutin aja tuh. Mau itu kualitasnya baik atau enggak, standarnya yang penting itu. Dan dia berusaha jalan terus tuh.
Terisi aja Terisi pokoknya. aja. Ya, dan yang begitu sampai dia mati akan tetap menjadi karyawan. Ya iya. Tidak Dan akan di pernah akhir, menjadi owner, akan tetap Nah. employee dan employee. makanya, Karena manut. nah itu Nggak dia. berani keluar dari Itu track. jadi satu sisi administrasi yang nggak bisa dielakkan. Saya mau jawab terkait masalah kenapa sih kerja harus ada ijazah dan lain sebagainya. Ya, sekarang untuk membuktikan orang ahli dalam bidang apa buktinya sebelum kita tahu kerjanya Kan dia. ada portfolio. Yang pertama selain portfolio kan ada legalitas dia dulu itu. Ijazahnya dulu administrasi. Saya pernah ditantang sama wadik saya. Saya ini orang terbuang di kampus. Karena saya selalu bandel sama kampus tuh. Saya pernah tantangin. Ke seks atau apa nakalnya? Enggak. Saya pernah. Pokoknya saya itu termasuk orang yang di blacklist di kampus. Karena terlalu vokal ya. Jadi saya bilang, ya kamu kata dia kan, kamu mau kayak gimana juga tetap. Kamu nggak bisa menghindar dari saya karena kamu butuh Nilai. ijazah. Apalagi dalam kamu profesinya keguruan, administrasi. Itu Itu karena penting. dilembagakan. Iya, dan oknum bermental itulah makanya mereka yang ini kan orang-orang yang jiwanya berontak kan nggak mau disetir seperti itu kan. Makanya teman saya yang satu sekolah sekarang dia itu ada dulu di sekolah yang elit lah, dia keluar karena terlalu administratif gitu, mengajar tuh nggak sesuai dengan tesnya dia tuh, mendidik karakter gitu, mendidik. Terus kenapa ini. untuk menjadi seorang pengajar lo harus sekolah di lembaga yang formal? Ya karena sekarang sistemnya seperti itu. Emang ngajar nggak bisa di luar sekolah? Nah justru itulah akhirnya Kan saya ngajar- memutuskan ijazah S2 saya itu adalah teras baca. Karena menurut saya sebagai legalitas saya pernah, kalau kata Rocky Gerung kan ijazah itu bukan dia pernah berpikir kan, tapi dia pernah belajar kan. Ya artinya disinilah saya masuk dunia pendidikan itu, saya legalitas ijazah saya S2 saya yaitu di teras baca, Tapi emang pengabdian cita-cita kepada masyarakat. lo ya sebagai pendidik itu Iya dong. Cita-cita lo. Saya pengen jadi pendidik, tapi ketika saya Cita-cita terbesar dalam hidup lo apa? iya, saya menjadi guru. Jadi guru. Pas saya udah sampai S2, Sombong banget. Saya ini sebut-sebut memilih mulu S2. Mentang-mentang gua nggak sekolah. mendeokan kalau bahasanya Rocky Gerung ya. Ya memang itu saya yang jalani, saya deokan tuh. Saya udah proposal tesis, saya keluar. Terus nggak kenapa? Akhirnya jadi, Apakah untuk menjadi seorang pendidik kayak lo ini, lo harus melalui pendidikan formal? ya iyalah, karena kita masuk lembaga formal lagi. Tapi ketika saya saya Artinya membuat teras baca, saya sudah tidak butuh ijazah lagi. Ya artinya berarti Saya butuh berpikir, berarti sebetulnya nggak perlu dong sekolah formal. Iya, artinya gini dong. Saya kan kalau kata guru saya, sekolah itu penting sampai kamu tahu kalau sampai kamu tahu bagaimana sekolah itu nggak penting kan? Iya. Ya nah, kan artinya disitulah saya mulai merasakan karena kekacauan itu oknumnya. Tapi saya nggak berputus asa, tetap ada dalam lembaga pendidikan. itulah yang menjebak seorang pendidik untuk lo bisa mendidik orang lagi, lo harus masuk ke lembaga pendidikan. Itu terjebak Oke. bahwa untuk mendidik aja kita harus ada di sebuah lembaga. Kejebakan di situ kan? Lah, saya ke sekolah bukan untuk mendidik, bukan untuk mengajar. Untuk Duit. lah iya makanya akhirnya kan itu kan. Cakep. Padahal pendidikan bisa di luar itu kan. Iya, makanya sih pendidiknya di luar lahir. Iya makanya itu. Kan akhirnya itu kan. Jadi Nah, kita itu juga terjebak kan. fenomenanya kan sama ada berhubungan sama orang tua juga kan. Jadi Iya, emang betul. karena doktrinnya begini, sekolah itu sekolah formal begini, akhirnya lo kalau mau kerja juga harus punya ijazah segala macam, akhirnya orang tua juga dengan targetnya hanya sebatas itu, orang targetnya punya ijazah supaya lu bisa kerja. Bisa kerja. Dan mungkin orang tua kita di masa lalu itu mungkin juga karena mendapatkan informasinya adalah seperti itu, pengetahuannya dia seperti itu, bahwa untuk bisa menjadi hidup yang sejahtera yang layak itu harus bekerja di sebuah perusahaan. Saya gitu kan. Nah, Sehingga dalam harus sekolah satu kelas, formal. Om. nah. dalam Gitu. satu kelas kehitung jari berapa yang masih konsisten sekarang jadi guru. Karena apa? Akhirnya mereka jadi Emang apa? duitnya gede. Kecil. Kenapa Makanya mau? nggak ada. Kenapa Makanya nggak ada tuh yang pada mau jadi guru padahal dia 4 tahun sekolah ngambil jurusan guru, tiba-tiba nggak mau jadi guru karena gajinya kecil. Sekolah guru. Gaji kecil disuruh ngurusin
pendidikan karakter dan lain sebagainya, keluar dari sekolah main game, ngelihat tontonan di TV yang aneh-aneh. Terus gimana dong? Langsung Terus curhat. kenapa dia masuk sekolah guru? Jadi curhat. Nah, Itu kenapa dia masuk kondisinya. sekolah guru? Karena apa? Karena Orang tua. harusnya ya salah satu bagaimana pendidikan ini sebenarnya kan tolak ukur kemajuan sebuah negara, sebuah bangsa. Karena kita juga belum bisa menghargai guru gitu. Berarti Di luar maksudnya sana mungkin bangsa guru kita itu adalah apa- profesi bergengsi ya, Om. Enggak, Iya. bangsa kita, negara kita Kan belum punya- mampu berarti membuat sebuah formulasi untuk menjadi terobosan bahwa anak-anak ini untuk menjadi 3-4 kali lipat percepatannya dalam Menteri dalam Keuangan hal udah pernah belajar. bilang kok, ini udah saya naik ini 20% APBN. Kok masih gini-gini aja katanya. Kok masih gini-gini aja? Dia nggak tahu di dalamnya. Nah, soalnya kan fenomena kayak di Jepang gitu, saat dia mengalami kehancuran, yang dicari pertama kali adalah siapa yang bisa Guru. mendidik anak-anak. Iya. ya, anak-anak Makanya tadi bangsa. dasarnya dari mulai kampusnya saja serapannya itu bukan yang berkualitas. Dari situ tuh masuk. Yang penting masuk kuliah. Setelah itu yang penting dapat ijazah S1 mau apa akhirnya jadi ya pekerjaan yang lainnya. Iya, serapan Akhirnya- serapan lulusan universitas di Indonesia bisa dibilang cuma sedikit yang terserap sesuai dengan bidangnya. Iya Gitu lah. kan? Bisa dibilang cuma sedikit kan? Rata-rata ya udah akhirnya karena nggak yang penting kuliah, masuk jurusan fakultas ekonomi rata-rata misalnya atau apa ya kan? Udah, Yang penting kuliah. yang penting kuliah. Penting kuliah. Yang penting dapat Untuk ijazah dan yang strata penting bisa kerja. sosial juga. Iya. Karena itu yang penting kuliah tuh setelah itu ya dia akhirnya nggak pakai ijazah, memilih nggak pakai ijazah pendidikan dia Iya, saking untuk kejam. bekerja yang lain. Yang penting dia udah S1. Kan gitu akhirnya kan? Ya karena apa? Karena belum, menurut saya ya, pemerintah belum berhasil untuk menaikkan derajat guru. Berarti Seharusnya pemerintah atau orang-orang pejabat-pejabat di pemerintah apa dia tidak cerdas apa gimana? bukan Menurut lo? pintar sih udah, Hah? Pintar apa? cerdas secara kognitif Nggak, ya, ini perlu tapi waktu secara sudah- emosional. nggak, maksudnya gini. Oh, ini pertanyaan gini. Ini udah lebih dari 50 tahun sistem pendidikan kita itu tidak berubah. Kalaupun cuman bergeser aja, cuman mengadaptasi dari yang udah ada gitu. Maksudnya dia tidak membuat sebuah gerakan yang membuat pendidikan ini jauh lebih Nggak ada baik. terobosan ya. Sementara untuk sebagai apa namanya pembanding udah banyak gitu. Dan di luar sana banyak yang berhasil. Pertanyaannya kan dia seberapa tidak beranikah apa tidak punya kecerdasankah atau apa ada apa namanya ketidakberanian untuk merubah sebuah pola pendidikan Iya. di institusi. Kalau menurut saya sih Padahal- itu karena Padahal saya studi tadi- banding selalu dilakukan tiap iya, tahun. yang menghancurkan itu bukan sistem pendidikan. Sistem pendidikan menurut saya selalu setiap tahunnya, setiap menterinya itu beradaptasi lah. Mereka berevaluasi. Tapi yang menjadi masalah itu apa? Karena sudah mencampurkan pendidikan itu dengan politis. Jadi bukannya nggak cerdas para ahli-ahli kita. Cerdas tapi belum tentu berani. Masalahnya sih di situ untuk mendobrak dan sebagainya. kebanyakan Dan makan akhirnya ayam. apa? Iya, kita Chicken, terjebak. jadi nggak berani chicken. Iya, makanya saya memutuskan Nggak untuk makan ayam. mendeokan Oh. kampus saya. Ah, udah. Jadi kampusnya Mendewakan model- diri Iya, kalau kata saya juga dapatnya dari Rocky Gerung kan. Katanya mendeokan. Ya, saya mikir biar seperti itu. aman. Biar aman. Pokoknya dapat Eh, Rocky Gerung. Ya, tapi itu saya jalanin gitu. Artinya ya udah gitu. Sekarang ya dedikasi saya tetap untuk dunia pendidikan. Saya tetap masih ada dalam dunia pendidikan. Memang kalau bukan di dunia lembaga pendidikan itu bukan di dunia pendidikan. Ya Atau pendidikan juga. Maksudnya saya dalam dunia formal. Kan itu bahasanya kalau dalam pemerintahan kan ada formal dan non formal. Saya ada di formal, saya juga ada di non formal. gimana? Mungkin ilmu yang lo punya bisa lebih bermanfaat kalau di non formal, jangan-jangan. Ya makanya saya mengembangkan diri di non formal. Dengan adanya teras baca, ya saya jadi promosi. Ya saya mencoba untuk itu, mengaplikasikan apa yang saya Jadi teras dapat. baca itu apa? Ya itu cuma Sekalian perpustakaan aja promo. sih. Hmm. Perpustakaan yang mengkampanyekan literasi. Apakah hanya mengajak orang untuk Membacanya itu bukan kontekstual, bukan hanya membaca buku sih, itu mau membaca sekitar, membaca alam, membaca profesi orang lain. Jadi kita menyuguhkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya untuk berkarya di situ sih. Artinya bisa membangun kompetensi dari
para peserta didik juga di situ atau gimana? Nah justru itu keresahan Mungkin saya. sinkron jadi akhirnya harus bikin sekolah kan. Mungkin. Bukan sekolah. Cuman ya itu balik lagi administrasi untuk membuat sekolah itu juga Ya nggak Makanya saya nggak mau terjebak di situ. Nggak perlu dilembagakan maksudnya. Gak usah dilembagakan, gak usah Iya. dibuatkan yayasan. pemahaman anak orang tua itu kan juga memang masih ya itu masih Makanya- berpatokan Karena kepada sistemnya masih sebuah begini. Makanya sertifikasi. Iya. kayak jasa. misalkan Masih sertifikasi. contoh sesuai dengan kompetensi. Hmm. Kan anak kita ini ibarat kayak gelas kosong. Hmm. Yang tergantung kita nih orang dewasa yang memasukkannya itu seperti apa kan? Masukkan di dalam gelasnya itu. Nah, dalam konteks ini menurut saya, makanya saya bilang sesuai dengan kompetensinya. Maka ketika saya mau yang merancang silabus atau kurikulum di teras baca itu walaupun tidak tertulis, saya bilang ketika minggu ini saya mau mengenalkan anak itu hewan, saya panggil komunitas reptil. Dia bawa hewan-hewannya, dia sentuh hewannya, dia edukasi ininya, itu kan pengetahuan. Nggak harus dia bisa, nggak harus dinilai juga kan. Iya. Ya iya, Iya. artinya kan di situ gitu kan. Justru nilai itu Mereka nggak harus boleh. begini ya kan. Sudah, saya pengen anak-anak ini tahu tentang membaca apa namanya melukis. Saya panggil pelukis situ. Ya udah mereka melukis sesuka hati ya. Tanpa ada dinilai, tanpa buat RPP, ya bebas aja. Nah, ini yang harusnya terjadi pada lembaga pendidikan yang formal Yang tadi. formal. Seharusnya itu yang terjadi. Harusnya. Iya dong. Ya kan? Ada. Gue pernah memasukkan ke salah satu sekolah gitu ya. Memang pola pengajaran, pola pendidikannya itu adalah menstimulasi anak supaya dia paham. Gimana caranya dia paham. Dan apa yang ternyata memang kenyataannya apa yang diajarin waktu dia TK. Sekarang di umur 10-11 tahun baru ketemu di sekolah-sekolah formal. Iya. Berarti kan rentan waktunya bisa 5 tahun. Iya makanya. 4-5 tahun. Ketinggalan. Dia udah dapat di SD dengan sangat mudahnya dan dia sangat bukan hafal ya, sangat paham gitu. Tapi tidak menghafal, jadi tapi paham. Kalau Iya. sekarang dia diarahkannya untuk menghafal Hafalan. segala macam. Bahkan untuk dunia kesenian pun gitu. Jadinya hafalan untuk menggambar ya hafalan, bukan pemahaman. Iya. Bukan apa dasarnya bukan pemahaman tadi, bukan apa istilahnya. Bukan kemampuan dia untuk menganalisa, bukan kemampuan dia untuk mengerti bahwa ini misalnya gelas tuh seperti ini kenapa sih gitu kan. Jadi digambar seperti apa ya kan. Nggak, kayak gue pernah ya nonton gitu. Orang kok di luar itu ya di film-film aja gitu orang ngebahas suruh baca satu buku novel atau apa yang dibahas itu kan ngapain sih orang baca buku. Ternyata dari pembahasan itu adalah menstimulasi orang bukan untuk dia tahu dapat tugas tahu dan dia kalau tahu dapat nilai bagus, tapi dia masing-masing punya opini dan opini itu dikeluarkan. Dan sudut pandang itu yang menarik kan berbeda-beda manusia itu berbeda sudut pandang gitu dalam mengejawantakan satu Iya, literasi. karena satu ya, guru itu sekarang itu masih terjebak terkait masalah administrasi. Yang menurut saya, kenapa potensi guru ini tidak maksimal? Pertama, kita terjebak sama administrasi. Yang kedua, kita masih minim soal salary gitu. Jadi sehingga kita juga nggak tenang ngajarnya gitu. Karena, aduh ini kok harus nyari sampingan apa lagi gitu, nyari ini gitu. Itu kondisinya. Sedangkan di sekolah-sekolah yang mahal itu, guru-gurunya sudah di salarinya itu sudah setidaknya sudah mencukupi terhadap gurunya. Tapi Jadi berarti lu menyalahkan sekolah formal atau menyalahkan sekarang pemerintah duitnya dari mana? secara guru-gurunya? Duitnya dari mana? Sekarang pemerintah sudah mulai tuh ada tunjangan-tunjangan untuk guru-guru honorer. Iya kalau negeri. Tapi akhirnya gimana? Ketika guru honorer, kayaknya sulit banget gitu kan nunggu tunjangan dan sebagainya. Maka dia nyari sampingan. Sekarang akhirnya masuk sekolah negeri, apalagi DKI, kasih ini apa namanya gaji yang tinggi. Sekarang DKI ini lumayan tinggi gajinya kan untuk guru. Akhirnya apa? Gurunya, gue masuk udah susah, ya gue ketika ngajar udah senang-senang aja gitu kan. Jadi masa bodoh kan, orang yang butuh dia gue udah digaji ini gitu. Nah, itu kan kerusakan dari mental awalnya itu loh. Belajar itu. Iya, makanya itu kan belajarnya di sekolah formal juga sih guru-guru itu. Ya iya, makanya karena dasarnya itu. Ya, makanya itu berjenjang karena sistem masalahnya. Sistem formal pendidikan formal kita itu nggak dirubah sejak dulu sampai sekarang. Sehingga gitu lagi.
akhirnya menciptakan mental-mental kayak tadi lagi, guru yang akhirnya pun menjadi guru pun akhirnya jadi gitu lagi juga sama ya kan, karena nggak punya mental yang tepat. Bahkan sekarang di luar deh, di luar sekolah formal ya, banyak orang yang melakukan entrepreneurship misalnya gitu kan, supaya orang itu pun juga masih pragmatis, bahwa yang dimaksud entrepreneurship itu adalah orang bikin startup bisnis, seperti orang-orang berhasil itu, padahal itu cuman yang diketahui cuma itu aja. Akhirnya juga apa yang tersampaikan kepada peserta didik itu cuman itu aja, dan akhirnya jadi batasan lagi, batasan baru buat peserta didik. Dia nggak merdeka untuk menentukan pilihan hidupnya gitu kan. Nah itu yang terjadi bahkan di formalitas-formalitas di luar lembaga formalitas pemerintah. Ada sekolah-sekolah formal di luar itu ya, entah itu swasta, entah itu tempat kursus, itu juga masih banyak yang pragmatis masalahnya ketika diformalkan. Makanya cuma ada beberapa aja yang bisa kita hitung mungkin di Indonesia, misalnya sekolah, bahkan sekolah desain grafis ya, gue bisa melihat kampus ternama sekalipun yang mereka dapatkan mahasiswanya adalah kurikulum, sehingga mereka nggak menjadi seorang desainer, mereka tercipta untuk menjadi seorang plagiator atau operator. Iya, Saya ngerasa itu sih. Iya kan? Lalu Kacau kita itu. bisa lihat sekarang karya-karya grafis Indonesia banyak yang plagiat, dan banyak juga lulusan desain grafis yang tidak menjadi desainer, akhirnya menjadi operator, hanya menggambar ya kan, taunya hanya menggambar. Nah itu karena apa? Setelah dimasukkan ke dalam sebuah lembaga itu menjadi kurikulum. Iya. Itu bahkan terjadi di luar lembaga formal pemerintah. Itu masalahnya. Iya, karena satu ya, pemerintah juga menurut saya belum siap sih ketika ada warganya yang cerdas, yang bisa mengaplikasikan keilmuannya. Ini baru-baru nih saya dengar, salah seorang petinggi di pemerintahan lah, bagian CSR-nya. Dia datang ke daerah-daerah, dia dapetin di Depok itu ada seorang ustadz yang mampu, dia tuh mengubah ecek gondok menjadi pupuk. Ecek gondok menjadi pupuk. Tapi dasarnya itu ya dari kitab klasik ulama dulu gitu. Karena kan ada kajiannya tuh tentang itu gitu. Dikaji, dia diterapkan, dan benar. Hasil reaksinya itu luar biasa. Tapi apakah pemerintah siap untuk menerima itu? Nah harusnya begitu menemukan hal kayak gitu, itulah peran pemerintah harusnya. Dan ternyata tidak selancar itu dia untuk dapat dukungan dari pemerintah, dan dia nggak bisa cemerlang di negaranya dia sendiri. Tapi katanya dia sudah terkenal di Jepang. Dan itu banyak terjadi kan? Itu kan karena mencampur adukan dunia pendidikan itu dengan politis dan bisnis. Iya, dan itu udah kacau. Harusnya kepentingan lain. Iya dong, harusnya kan kita juga ya, karena mungkin banyak pendidikan pejabat kita juga kurang ya, karena nggak ngerasain dunia pendidikan juga gitu. Nah itulah kenapa gue memilih untuk Wah, baru datang. sudah gabung ini. Ini seniman ini. Nah ini dunianya nyata juga nih. Mumpung ada Romi sekalian. Iya, ini nih. Ini pasti seru. Di sini, di sini. Siapa? Pak Haji, gimana Pak Haji? Gampang amat kan. Romski. Jadi tema kita berubah hari ini. Nggak jadi seniman versus Jadi itu ya. Jadi mundurin. Jadi sekarang sekolah versus belajar. Oh, menurut lu bagaimana? Nah, lo kan praktisi pendidikan di luar pendidikan formal nih. Ya, menurut lo gimana nih? Penting nggak sih sekolah formal itu? Penting karena nggak penting. Nah, Jadi sebenarnya sekolah itu ketika lu buka pintu sekolah itu sebenarnya sekolah sebenarnya. Jadi kalau berada dalam sekolah, pintunya lu buka, sebenarnya itu sebenarnya ruang belajar kita lebih luas daripada ruang sekolah. Artinya kan dunia luar itu banyak pembelajaran dibanding sekolah. Dan pada prakteknya yang gue tanya,
banyak ilmu sekolah tapi ilmu hidup yang kita pakai. Ilmu hidup ya. lah. Artinya kan sekolah cuma sekian persen ya, atau sekolah jangan-jangan cuma formalitas dan cuma menggugurkan kewajiban. Tapi itu dia kan sebenarnya bisa sekolah iya. itu menjadi sebuah pembelajaran untuk menghadapi kehidupan. Iya, makanya. Kan namanya juga lembaga sekolah itu kan lembaga formal. Ya lulusan jadi formalitas. Iya. Formalitas. Ini bagus nih. Bisa boleh dijadiin kaos enggak? Jadi formal jadi karena formal formalitas. jadi formalitas. Iya, jadi formal formalitas. ya. Iya, yang Tapi perlu ada kan sekolah. Oh iya. Karena sekolah formal itu terlalu sering bikin PowerPoint, akhirnya enggak Karena perlu kertas kan. Perlu kertas. Kita perlu kertas kan, namanya ijazah itu. Emang perlu. Ya kalau instansi-instansi yang lembaga-lembaga, Karena saya gaya-gayaan tadi nggak butuh ijazah, jadi saya nggak bisa jadi dosen. Seberapa kan? banyak peserta didik lo nih yang non formal ini berhasil menerapkan pendidikan yang lo kasih ke mereka gitu? ya lebih dari setengahnya kan gue selaku praktisi pendidikan non formal gitu ya, ada hal-hal yang gue kelola yang mereka tidak dapatkan di sekolah. Soal bagaimana mereka mengeluarkan ide itu harusnya direspon selalu, tidak pernah dijegal-jegal, jangan selalu bilang jangan, nggak layak atau diserap aja. Kan yang mereka perluin anak-anak adalah diterima sebenarnya, bukan masalah baik dan buruk gitu. Nah, Diterima aja, diterima. Soal nanti kedepannya gimana kan nanti proses saja. Artinya ketika diterima mereka merasa ada kan, masa diterima sama lingkungan, sama orang tua. Kalau itu sudah udah terpacu dari kecil, artinya mereka pasti dipercaya gitu. Tapi kalau dari kecil kita udah bilang ini nggak pantas, ini jelek, ini apa, lama-lama kita jadi takut untuk mengeluarkan pendapat ya, gitu. Nah, efektivitas belajarnya kalau menurut lo selama ini nih lebih efektif belajar non formal ini apa yang formal di sekolah sih sebenarnya? Kita lagi menghadapi seorang guru nih. Tergantung kebutuhan. Jadi ternyata ada anak yang sekolah, ada anak yang tidak, ada anak yang senang sekolah, ada anak yang tidak senang Pergi ke sekolah. Anak gue termasuk yang demen sekolah ternyata. Gue nggak demen sekolah. Artinya kebutuhannya masing-masing aja. Nah, masalahnya itu semua orang sih rasanya dengan sistem yang dibikin sekarang banyak yang pengen pergi ke sekolah ya, bahkan kalau digambarin di iklan tuh sedih tuh ngelihat teman-temannya sekolah dia enggak gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa, itu memang naluri manusia itu pengen belajar dan pengen berkomunal untuk belajar ya, itu nggak masalah dan itu memang fitrahnya manusia ya. Yang jadi masalah adalah lembaga yang diciptakannya ini, lembaga-lembaga formal ini justru nggak mengakomodir kemampuan dan keinginannya si peserta didik. Ya, kan itu seringkali gitu kan, kayak tadi yang lo bilang kita mau bebaskan anak untuk berimajinasi segala macam. Sementara di formal itu enggak gitu. Dibatasi kurikulum dan ada nilai standar yang harus mereka dapetin gitu ya. Bahkan tadi Diki sempat bilang ada yang pengelompokan siswa pintar siswa bodoh akhirnya kan gitu. Ya artinya kan memang kalau sekolah kan ada mereka mungkin punya standar ya, ada standarisasi yang diterapkan sama yang atas. Si atas ini kan mesti penerapannya mesti gini nih. Nah akhirnya dan salahnya sekolah-sekolah tidak diberikan ruang eksplorasi yang luas. Akhirnya menjadi standar. Kalau di luar negeri kan nggak ada angka. Mereka selalu tentang deskripsi gitu. Anak kelebihannya apa, selalu gitu kan. Tapi kalau kita kan A, B, ranking 1, ranking 2 itu dia. gitu kan. Tapi sekarang sudah mulai kok sekolah diberikan kewenangan untuk mengeksplorasi muridnya masing-masing. Makanya sekarang sudah tidak ada UN. Walaupun masih terjebak sih dengan nilai rapotnya itu dengan angka-angka. Anak gua belajar matematika dengan konsepnya storytelling. Tapi yang gua tangkap yang diajarkan bukan bagaimana dia cara menemukan atau memahami dalam sebuah kasus. Tapi yang diajarkan ya udah itu aja gitu. Oh ini tuh kayak gini. Yang penting angkanya gini. Hitungannya sekian gitu. Iya. Tapi tidak gimana memahami menangkap sebuah kalimat itu. Prosesnya. Nah, proses memahaminya tidak diajarkan. Bahkan nggak dicontoh berdasarkan logika angka tersebut gitu. Logikanya. Iya kan? Akhirnya jadi apa? Begitu dia ketemu pertanyaan yang berbeda, materi yang sama, tapi dengan bentuk bahasa yang berbeda, pusing. Iya. Nggak paham. Karena apalah gitu.
Karena jatuhnya hafalan. Karena hafalan. 1 tambah 1 sama dengan 2, karena gitu kan. Ujian, ada tes gitu, kelabakan. Iya, makanya satu sisi yaitu namanya kelembagaan kan butuh tolak ukur. Harus ada standarisasi sebagai tolak ukur untuk evaluasi. Kalau tolak ukurnya beda-beda, evaluasi kan susah juga, agak ribet. Nah, tolak ukurnya ini apa? Ya contoh misalkan harus ada rapot. Rapot itu setidaknya bunyinya itu adalah untuk standar kita. Kita tuh punya namanya KKM. KKM tuh kayak batas minimum anak itu untuk tuntas belajar itu di angka 70%. Sebenarnya yaitu adalah tanggung jawab guru bagaimana dia dengan keprofesiannya, dengan keahliannya dia mampu mentransfer pengetahuannya itu kepada siswanya di angka 70 itu gitu. Nah, untuk siswa-siswi yang yang belum mampu, yang belum bisa sampai tahap itu ada namanya remedial. Remedial itu ya hair lah kalau zaman dulu. Ya. Remedial itu kan tidak pakai Einstein, dari zaman Newton itu yang terjadi. Ya iya makanya. Sampai sekarang buktinya mereka tapi nggak bisa anak bodoh. Nggak bisa kalau misalkan sistem kan ini kewajiban pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa dengan adanya lembaga pendidikan. Artinya harus ada tolak ukur dong kalau mau dievaluasi. Bagaimana mau dievaluasi tolak ukurnya nggak jelas kok, beda-beda susah kan? Maka pemerintah dalam kelembagaan itu butuh standarisasi di situ. Kenapa standarisasi yang kita terapkan begitu nggak efektifnya? Beda dengan standarisasi yang dilakukan oleh negara-negara lain. Misalnya kayak yang terbaik dunia apa? Finlandia itu punya standar. Dan mereka punya tolak ukur, tapi kenapa bisa? Ya, mungkin sementara kita selalu studi banding ke sana. Iya, Indonesia itu lagi belajar menuju ke situ. Tapi nggak pernah diterapkan ya. Menuju kemana? Menuju ke situ sebenarnya. Finlandia. Artinya kan gini, saya kan ngamanin dulu nih. Kalau lembaganya pendidikan itu kita itu masih penting dan harus ada dalam konteks kenegaraan. Nggak boleh nggak kalau misalnya gue punya teori nih, kita jangan menyalahkan sekolahnya karena yang itu dulu bilang itu jadi standarisasi dari government pemerintahan. Tapi juga kita juga harus salah satunya juga untuk memberikan wawasan atau pengetahuan ke orang tua kita gitu. Karena nanti ada yang kan gitu bahwa ya potensi anak itu ya harus dilihat tuh potensi anak gitu, bukan yang harus dilihat bahwa lu harus berijazah dan lu bisa kerja. Iya, makanya cetak sebagai dan satu yang perlu gue catat terhadap orang tua seumuran kita terutama ya. Orang tua itu jangan ngehe juga menyerahkan anak tuh ke orang lain. Dia harus terlibat dalam pendidikan anaknya. Dan selama ini kan gitu kan. Anak dikasih ke sekolah habis itu lepas tanggung jawab dia sebagai tapi fakta yang ada, setiap tengah tahun antara bulan Juni sampai Juli, orang tua berbondong-bondong nyerahin anaknya ke sebuah lembaga. Sampai hari ini. Iya benar. Wah, anak gua dapat anak gua dapat favorit nih, aduh nggak lolos. Nah, makanya gini. Nyesel begitu. Ya, makanya ada makanya kayak gini. Edukasi atau memang ngasih wawasan atau ngasih alternatif, bukan edukasi. Takutnya kita juga belum itu lebih. Iya, makanya gini ya, Om. Lembaga ini harus tetap ada. Makanya saya yang kritisi adalah oknum-oknum yang ada dalam lembaga pendidikan ini. Makanya caranya gimana? Mungkin obrolan kita ini bisa menjadi, yuk guru sadarlah gitu, lo sama profesi lo, sama tanggung jawab lo sebagai guru apa yang related sama ilmu kehidupan itu. Kecil, gimana gue bisa hidup? Orang mikirin aja susah. Rezeki bukan dari sekolah, dari Allah. Ada siraman. Disampaikan ke guru-guru. Ngariung ini sebenarnya sekolah. Jadi enggak Ngariung ini kan sekolah sebenarnya. Kalau di sini apapun jadi belajar. Lembaga. Nah, makanya yang gue bilang tadi, kenapa orang tua mesti terlibat? Kita jangan serta-merta menyerahkan anak ini ke dunia pendidikan formal. Kita juga harus bisa memahami kompetensi anak kita. Kita bisa ngebaca, kita bisa lihat. Namanya kita orang tua kan, kepekaan kita justru lebih dekat dengan anak ya kan. Oh, ini anak kita ternyata punya kecenderungan dia pengen masak-masak. Ya udah sekolahin masak. Yes. Makanya saya sih gini, maksudnya jangan saya untuk sekolah matematika. Pesan saya nih untuk hitungan tapinya. Di masak itulah masuk matematikanya. Iya, maksud saya nih gini Om, maksudnya dalam diskusi sekarang nih, saya tuh pengen berpesan nih, kan lembaganya ya itu harus ada. Makanya yang saya kritisi itu adalah oknumnya nih yang ada di dalamnya. Makanya
Ayo sadar, semua mata pelajaran itu harus relate sama kehidupan. Harus bisa belajar kehidupan. Saya guru agama, saya pernah bawa anak murid itu nggak cuma belajar di kelas, saya bawa ke kuburan. Suruh ngeliatin tuh. Biar jadi sarjana kuburan gitu. Terus katanya, ini kadeknya apa kakek? Allah, nanti dulu kata saya. Biar mereka tahu gitu, kalau belajar agama kan bagaimana tujuannya untuk mendekatkan diri gitu, sama Tuhan kan. Sekarang suruh datang ke kuburan. Saya bawa tuh depan gor kan ada kuburan kan. Saya bawa ke situ. Belajar agama. Suruh ngapain coba? Ya udah nongkrong aja di kuburan, ngapain? Tuh. Lihat apa? Lihat apa namanya tanggal-tanggalnya gitu kan. Lihat ininya biar apa? Lo sehebat apapun lo ujungnya ada kuburan. Terus apa yang harus lo lakuin kan gitu harusnya. Relate sama kehidupan langsung. Jangan cuman kayak ayo lo sholat, kalau nggak sholat lo masuk neraka ya. Kan gue rencananya nggak dikubur kalau gue. Iya kan kalau orang kalau gitu, lo mau sehebat apa? Lo mau sehebat apa sih? Lo mau sejago apa sih? Ujung-ujungnya lo ada di dalam. Itu relate sama kehidupan sehari-hari. Ini adalah penanda. Azan adalah penanda bahwa kita harus usai mengakhiri. Ya, jadi sekolah tetap harus ada ya, please. Kalau nggak ada, saya nggak dapat pekerjaan. Belajar harus, sekolah makruh. Berarti lo sendiri sebagai pengajar masih berpikiran bahwa mengajar itu di lembaga pendidikan ya? Hah? Barusan gitu. Waalaikumsalam. Salah satunya. Kalau nggak ada sekolah, ya itu. Ngajarnya? Saya pernah dibuat testimoni, guru-guru ditanya, kamu ada di sekolah ini tujuannya apa? Nyari uang. Udah, mau ngapain? Kan nyari uang bisa kayak Romski nih. Ya, berarti dia kan nggak ngajar di sekolah resmi. Ilmunya juga kan. Tapi ilmunya dia bisa langsung terserap ya kan. Nah, sekarang kalau kita lembaga pendidikan ya karena itu profesi kita kan guru profesi. Ya ada selain tapi kan bisa guru bela diri. Iya, makanya sebenarnya gua nggak setuju guru itu profesi. Nah, itu dia makanya. Mendidik itu kewajiban. Iya. Bukan profesi. Kalau MC itu profesi. Mengenai kita mendapatkan apresiasi berupa finansial dari situ, itu kan cuma akibat aja. Tapi tujuan awalnya menjadi guru itu harusnya jangan profesi. Kalau menurut gua ya, itu lebih ke ya itu kewajiban kita sebagai manusia. Pengabdian ya. Iyalah kita kan ilmu bukan punya kita. Anak-anak kita pribadi dari masing-masing keluarga ya kita bertanggung jawab. Nah sekarang kita dikasih ilmu bisa menggambar. Yang ngasih ilmu siapa? Allah kan. Masa gue orang suruh bayar belajar sama gue? Emang gue bisa sendiri kan? Enggak, ini Allah yang menggerakkan gue bisa gambar. Iya. Tapi ketika orang itu mau mengapresiasi itu soalan lain, ya kan? Ya kita lampirkan lah di flyer paling enggak ada rekening kita. Ini free. Hubungi Budi. Saya pernah gitu. Seikhlasnya transport ya kan? Minimal sekian gitu ya. Transportnya adalah Jakarta, Jogja, Bandung, Jakarta jadi mahal. Yang ngetop di kalangan jamu itu Jakarta Bandung. Itu paling dicari orang. Lo pernah ke Jakarta Solo belum? Enggak, Jakarta itu Bandung. Jauh lebih Enggak, Jakarta lama. Bandung. Jauh lebih Jakarta lama. Bandung, walaupun dia nama kota lebih kalah dengan Tongkat Madura. Yes.